Puji nama Tuhan, Shalom, sahabat doa, sahabat iman. Kali ini kita akan melihat satu ayat, 1 Petrus 1 ayat 14a, bunyinya demikian: hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Kalau mau jujur, banyak orang tidak suka mendengar kata taat, tidak senang mendengar tentang kalimat ketaatan. Padahal ketika kita mau masuk di dalam ketaatan, khususnya ketaatan kita kepada Tuhan tentunya, di sana kita akan melihat betapa indahnya hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Kita yang mengaku percaya kepada Tuhan, kita yang mengaku anak-anak Tuhan, kita diminta untuk taat. Ada ciri-ciri orang yang taat kepada Tuhan. Yang pertama, orang yang taat kepada Tuhan, ciri-cirinya adalah dia sangat mengasihi Tuhan. Kita membuka di dalam Yohanes 14 ayat 15, bunyinya demikian: jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kamu akan mengikuti segala perintahku kalau kamu mengasihi aku. Ini ciri-ciri orang yang taat kepada Tuhan. Ketika kita ingin menuruti segala perintah Tuhan, ya, kita bukan hanya diminta untuk setengah-setengah, tapi kita harus melakukan perintah Tuhan dengan setia. Apalah artinya kalau kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, tetapi kita malas berdoa, malas baca Alkitab, malas berbakti, ya. Kemudian kita itu tidak suka melayani. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus cari tahu apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan suka itu yang harus kita berikan kepada Tuhan. Apa yang Tuhan suka? Tuhan ingin supaya kita saling mengasihi, saling menghormati, ya, setia beribadah, setia berdoa, setia melayani. Mazmur 19 ayat 8 jelas berkata di sana bahwa orang yang mengikuti perintah Tuhan matanya bercahaya, ya. Mata yang bercahaya itu terlihat dari sikapnya yang murni, sikapnya yang tulus. Apakah itu ada di dalam kehidupan kita, di dalam karakter kita yang katanya kita ini mau taat kepada Tuhan? Kemudian yang kedua, ciri-ciri orang yang taat kepada Tuhan adalah tahu berterima kasih. Ada satu cerita di dalam Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Di dalam Injil cuman ada di dalam Lukas saja yang menjelaskan tentang cerita tentang 10 orang kusta. Diceritakan di sana ada 10 orang kusta yang datang menemui Yesus. Mereka berteriak dari jauh berkata, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Ya. Dia berdiri dari jauh dan Yesus memandang akan 10 orang kusta itu, dan Yesus berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Perhatikan ayat ini. Ayat ini tidak menjelaskan ada dialog antara orang kusta dan Tuhan Yesus. Tidak ada satu dialog menentang atau melawan. "Aduh Tuhan, saya kan minta Tuhan kalau bisa langsung. Kenapa kita mesti pergi ke imam-imam dan pergi menunjukkan kepada mereka?" Tidak ada dialog itu. Di dalam cerita ini Lukas 17 berkata, saat itu 10 orang kusta yang mendengar perintah Yesus, mereka respon langsung pergi. Dan di dalam perjalanan, masih di tengah jalan, mereka menyadari bahwa mereka sudah tahir. Ada 10 yang disembuhkan dari kustanya, 10 yang ditahirkan oleh Yesus. Tapi yang respon cuma satu. Istilahnya kalau bahasa kita orang Jakarta, yang tahu diri cuma satu.
Satu orang ini ketika dia lihat dia sudah sembuh, dia sudah tahir, dia berbalik, dia mencari Yesus dan dia tersungkur di kaki Yesus. Dan dia mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan satu teriakan yang nyaring sambil memuliakan Allah. Dan Tuhan memberkati satu orang yang lumpuh. Yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga, orang yang taat pasti totalitas. Sebagai orang percaya, pernah bertanya, seberapa pentingkah kita harus taat kepada Tuhan? Apakah Tuhan memang perlu ditaati? Kita ingat tokoh Abraham. Dia diminta totalitas dalam menaati perintah Tuhan. Tinggalkan keluargamu, tinggalkan teman-temanmu, tinggalkan rumahmu. Kita tahu Abraham ini orang yang kaya raya ya di zamannya. Tinggalkan kebiasaanmu, tinggalkan Allah atau ilah yang waktu itu disembah oleh bangsa. Abraham waktu itu dipanggil keluar dari kotanya, bukan masih remaja, bukan masih pemuda. Dikatakan dia dipanggil keluar dari zona aman di usia 75 tahun. Usia yang cukup dewasa, cukup mapan, cukup kuat untuk berpikir. Kita melihat di sini Abraham totalitas mendengar suara Tuhan dan ambil keputusan dan lakukan. Dia taat. Di dalam Kejadian 12 ayat 4 berbunyi demikian. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Berapa banyak dari kita yang berani bersikap taat seperti Abraham? Ketaatan Abraham sungguh luar biasa. Ketaatan Abraham totalitas kepada Allah. Abraham bukan sekali saja diuji di dalam totalitas ketaatan dia. Ketika dia di usia yang sudah lanjut umur, dia diberitahu bahwa dia akan punya keturunan, akan punya anak. Dan memang benar Allah memberikan anak, lahirlah Ishak. Apa yang terjadi? Abraham diminta oleh Allah, izinkanlah anakmu dipersembahkan sebagai korban bakaran kepada Allah. Abraham, terjadi lagi dialog? Tidak ada dialog. Abraham langsung lakukan, taat. Dia pergi dan melakukan seperti yang Tuhan inginkan kepada dia. Lihat di dalam Kejadian 22 ayat 17. Karena Abraham menjaga ketaatan yang sungguh kepada Allah, Allah memberkati Abraham. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Kejadian 22 ayat 17. Janji Allah luar biasa. Masihkah kita ragu untuk taat kepada Allah? Marilah, teruslah taat. Jangan kasih kendor. Saya akan naikkan satu pujian. Pujian dikatakan di sini, trust and obey. Percayalah, patuh pada Allah. Percaya